Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ginanti dengan NIM 43040020086 kelas 2C dengan prodi Psikologi Islam dengan makul Studi Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga pengajaran agama dan sosial keagamaan. Mulai dikenal di sepanjang pantai utara Jawa seperti di Gresik, Surabaya, Tuban, dan sebagainya. Pondok pesantren berasal dari kata santri yang memiliki arti asrama, tempat santri, atau tempat murid belajar untuk mengaji. Santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh. Jadi, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama dan di dalamnya ada yang bertindak sebagai pendidik. Ciri khas pondok pesantren: 1. Ada kiai. 2. Tentunya ada santri. 3. Pondok. 4. Pengajaran kitab Islam klasik. 5. Masjid. Sistem pendidikan pondok pesantren di Indonesia sebagai berikut. 1. Adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri. 2. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai. 3. Pola hidup sederhana. 4. Kemandirian. Metode-metode pengajaran di pondok pesantren sebagai berikut. 1. Hafalan atau biasanya yang kita kenal dengan tahfidz. 2. Hiwar atau musyawarah. 3. Metode Bath al-Masail. 4. Fat al-Kutub. 5. Mukanaroh. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat selain lembaga pendidikan juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Salah satu sikap yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan pondok pesantren adalah bentuk perlawanan secara terang-terangan terhadap pemerintah Belanda pada tahun 1888 Masehi, seperti perlawanan Kiai Mojo di Tegalrejo, Kiai Rifai di Kalisalak Batang, dan Kiai Haji Zainal Mustafa di Sukamanah Tasikmalaya. Lembaga pondok pesantren dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu 1. Tipe lama atau klasik, yang intinya pendidikannya mengajarkan kitab Islam klasik atau pada kitab-kitab pada zaman pertengahan. 2. Tipe baru, mendirikan sekolah umum dan madrasah yang mayoritas mata pelajaran yang dikembangkannya bukan kitab klasik. Peran pondok pesantren dalam proses islamisasi di Nusantara. 1. Menjadi tempat perkaderan mubalek untuk menyebarkan agama Islam setelah selesai mondok. 2. Sebagai tempat memperdalam ilmu agama Islam. 3. Sebagai dakwah di masyarakat. 4. Sebagai lembaga intelektual yang mengkaji banyak kitab karya pemikir-pemikir besar zaman dahulu. 5. Dimanfaatkan untuk menjaga tradisi para wali, yakni mengajarkan agama Islam secara damai, atau dalam bahasa hari ini adalah mengajarkan Islam secara moderat. Sekian penjelasan tentang pondok pesantren dari saya. Kurang lebihnya mohon minta maaf.
apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.